sudah masuk? Kak Maria. Belum muncul kan? Belum kelihatan kayaknya, belum muncul ya di nama-namanya. Oke, kita tidak akan menunggu terlalu lama, tepat 11.35 ya, 1 menit lagi kita akan mulai ya. Bukan mulai. Mohon yang tidak berkepentingan ditutup dulu mikrofonnya. Ya. Katanya mau bener aku nganu Hostnya bisa di mute dulu suaranya Pak Petrus, Pak Beni, tolong. Oke, baik, 11.35 Pak, kita akan mulai. Silahkan. Kak Daud. Selamat pagi. Selamat siang ya sebenarnya ya. Bapak Ibu guruku tercinta, teman-teman, Koko Cici yang juga hadir di sini. Ini seri terbaru kesekian kali untuk ngobrol-ngobrol bareng alumni. Saya Daud Tobing di sini diminta untuk jadi host dadakan untuk mempresent bagian pertama kita. Karena saya ngomongnya nanti panjang, tapi ngomongnya nggak sendiri. Yang ngomong sendiri, ngomongnya bentar aja kalau kata Man ML. Ini untuk menyambut dan membuka acara kita sebuah lagu yang dibawa selamat siang ya sebenarnya ya yang Bapak Ibu guru yang fakta menariknya adalah teman-teman ditulis Koko Cici yang oleh seorang komposer juga hadir di sini. Ini seri terbaru dari CL kesekian kali untuk ngobrol-ngobrol bareng alumni. Saya Daud Tobing di sini putarkan spesial buat Anda dadakan cuma di ngobrol bagian pertama kita. Karena saya ngomongnya nanti panjang, tapi ngomongnya nggak sendiri. Yang ngomong sendiri ngomongnya bentar aja kalau kata Man ML. Ini untuk menyambut dan membuka acara kita sebuah lagu yang di selamat siang ya sebenarnya ya yang Bapak Ibu guru yang fakta menariknya adalah teman-teman ditulis Koko Cici yang oleh seorang komposer juga hadir di sini. Ini seri terbaru dari CL kesekian kali untuk ngobrol-ngobrol bareng alumni. Saya Daud Tobing di sini putarkan spesial buat Anda dadakan cuma di ngobrol bagian pertama kita. Karena saya ngomongnya nanti panjang, tapi ngomongnya nggak sendiri. Yang ngomong sendiri ngomongnya bentar aja kalau kata Man ML. Ini untuk menyambut dan membuka acara kita sebuah lagu yang di selamat siang ya sebenarnya ya yang Bapak Ibu guru yang fakta menariknya adalah teman-teman ditulis Koko Cici yang oleh seorang komposer juga hadir di sini. Ini seri terbaru dari CL kesekian kali ngobrol bareng alumni. Saya Daud Tobing di sini terkadang spesial buat Anda dadakan cuma di ngobrol bagian pertama kita. Karena saya ngomongnya nanti panjang, tapi ngomongnya nggak sendiri. Yang ngomong sendiri ngomongnya bentar aja kalau kata Man ML. Ini untuk menyambut dan membuka acara kita sebuah lagu yang di selamat siang ya sebenarnya ya yang Bapak Ibu yang fakta menariknya adalah teman-teman di dalam Koko Cici yang oleh seorang komposer juga hadir di sini. Ini seri terbaru dari CL kesekian kali ngobrol bareng alumni. Saya Daud Tobing di sini terkadang spesial buat Anda dadakan cuma di ngobrol bagian pertama kita. Karena saya ngomongnya nanti panjang, tapi ngomongnya nggak sendiri. Yang ngomong sendiri ngomongnya bentar aja kalau kata Man ML. Ini untuk menyambut dan membuka acara kita sebuah lagu yang di selamat siang ya sebenarnya ya yang fakta menariknya adalah teman-teman di dalam Koko Cici yang oleh seorang komposer juga hadir di sini. Ini seri terbaru dari CL kesekian kali ngobrol bareng alumni. Saya Daud Tobing di sini terkadang spesial buat Anda dadakan cuma di ngobrol bagian pertama kita. Karena saya ngomongnya nanti panjang, tapi ngomongnya nggak sendiri. Yang ngomong sendiri ngomongnya bentar aja kalau kata Man ML. Ini untuk menyambut dan membuka acara kita sebuah lagu yang di selamat siang ya sebenarnya yang fakta menariknya adalah teman-teman
biar gua aja jawab nih. Kali ini topik kali ini tapi tunggu dulu. Ya entertainment pasti ada bintang tamu dan narasumber udah pasti udah pro pastinya sama pena-pena. Kayaknya bakal seru habis itu. Kali ini kita bahas ini tanah. Kalau kalian alangkah dari tadi sebelum kita mulai acara, terus jawab betul dia lancar. Kita minta tolong biar aja jawab nih. Kali ini topik kita dalam doa. Tapi tunggu dulu. Ya entertainment pasti ada bintang tamu dan narasumber udah pasti udah pro. Ya teman-teman sekalian, kalian kayaknya bakal seru habis itu. Darah Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami panjatkan karena atas berkat-Mu kami dapat berkumpul dalam pertemuan virtual kami. Pada hari ini kami akan melaksanakan acara ngobrol. Bantulah kami dan lancarkanlah acara kami ini agar dapat berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam diri para narasumber hari ini agar mereka semua dapat men-sharingkan ilmu dan pengalaman mereka yang pastinya akan bermanfaat bagi masa depan kami. Demikianlah doa dan permohonan kami ini. Kiranya Bapa sudi mendengarkannya. Dimuliakanlah nama-Mu sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tante Tarsisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, makasih Charles atas doanya nih. Bagus banget ya doanya ya. Bagus. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh nih Jo, kita mau sapa dulu para audiens kita nih. Yang kelihatannya udah rame banget nih. Wow. Kalau boleh tahu siapa aja tuh Jo? Bacakan Jo. Oke, kita sambut dulu kali ya. Yang pertama ada Bapak Hermanus Edi Gunawan selaku Ketua Yayasan Bunda Ati Kudus beserta seluruh staf. Yang kedua ada Bapak Stefanus Subarno selaku Kepala SMA Tarsisius 1. Yang ketiga ada Bapak Liderson selaku Kepala SMA Damai beserta Dewan Guru. Yang keempat ada Bapak Ibu Dewan Guru SMA Tarsisius 1. Kelima ada Kakak Sudama Santosa selaku Ketua Ikatan Alumni Tarsisius 1. Yang keenam ada Kobrando selaku Ketua Proyek Ngobrar beserta seluruh panitia. Yang ketujuh ada para narasumber yang bersedia hadir untuk diwawancarai. Kedelapan ada para kakak-kakak alumni yang juga sudah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan mereka. Yang sembilan dan juga terima kasih atas kehadiran teman-teman pengurus OSIS SMA Damai dan pastinya juga terima kasih untuk teman-teman Tarsisian semua nih. Dan tidak lupa kami juga ingin menyapa adik-adik dari SMP Sanmar, Santo Yosep, Balak Selamatan, Strada Penjopongan, Sinar Pengharapan Utama, dan SMP Tarakanisa 3 Patal Senayan yang ikut menyaksikan acara ini lewat live streaming YouTube SMA Tarsisius 1. Wih, banyak bener aja partisipannya. Banyak bener. Nah, sekarang kita mau masuk mulai ke acaranya nih. Saya mohon untuk para teman-teman kakak-kakak semua yang mungkin tidak berkepentingan dipersilakan untuk mematikan mikrofon. Kalau nanti gimana tuh Yul? Nanti kalau suara mamanya suruh makan masuk kan macam mana pula itu, berabe itu. Tapi ntar dulu nih, Pen. Sebelum kita masuk acara, kita mau dengerin dulu sambutan dari Bapak kita tercinta, Bapak Stefanus Subarno. Waduh. Selaku Kepala SMA Tarsisius 1 untuk memberikan kata sambutan untuk kita semua nih. Silakan Pak Barno. Oke, terima kasih. Hari ini kita bicara entertainment. Hiburan itu berarti kan menghibur. Siapa yang menghibur? Penghibur. Kali ini kita mengundang penghibur. Penghibur adalah orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Syaratnya pasti orang-orang yang bahagia sehingga bisa membahagiakan orang lain. Saya kira ini kesempatan yang istimewa karena dalam pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh yang ada di sekolah, nggak ada kurikulumnya. Kesempatan yang indah, kesempatan yang baik kita bersama-sama dengan kakak-kakak alumni, kemudian bersama kita semuanya, kita belajar tentang memberikan hiburan kepada orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya pikir ini adalah inti kehidupan kita, memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Syaratnya kita harus bahagia. Ini secara ideal, meskipun mungkin pasti ada suka dukanya, tapi saya pikir, saya beranggapan, saya berkeyakinan orang-orang yang menghibur pasti orang-orang yang bahagia. Semoga demikian.
Dan terima kasih kepada semuanya, kepada tim, kepada anak-anak OSIS, kepada tamu semuanya, kepada alumni, kepada Bapak Ibu Guru, spesial untuk teman-teman dari Damai, kita belajar bersama. Semua tamu undangan yang saya hormati, saya cintai, dan saya banggakan. Kita setara dalam ngobrol ini, kita belajar bersama, semoga bermanfaat dan berguna buat masa depan, terutama masa depan anak-anakku, masa depan yang akan kalian cita-citakan. Ini adalah modal bekal buat kalian semuanya. Terima kasih kepada semua pihak, selamat menikmati, salam sehat, dan bahagia Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Pak Barno atas sambutannya. Udah, Fen, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung masuk acaranya aja nih, Fen. Nah, di acara kita kali ini nih, kita berkesempatan untuk berjumpa lagi nih dengan para narasumber yang pastinya udah pro-pro banget di bidangnya. Pasti sih, Fen. Mereka ini sangat berpengalaman banget nih dalam dunia entertainment. Pokoknya pastinya udah top banget deh, Jo. Pasti. Coba kali, Jo, kita sambut yuk satu persatu. Oke, kita sambut aja nih. Yang pertama ada Kak Elvi Cahyadi. Beliau merupakan alumni Tafsir 1 Angkatan 94. Setelah lulus dari SMA Tafsir 1, beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dan beliau memiliki pekerjaan sebagai Account Officer di Mercy Health Non-for-Profit, organisasi non-profit untuk industri kesehatan, Master of Ceremony in all events, owner dari Gift Wedding Organizer, dan Finance Manager di CMK Contraction Company. Dan beliau memiliki beberapa pencapaian sebagai berikut: juara 2 Cipta Lagu Rohani yang diselenggarakan seluruh Gereja Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang judulnya Hidup Ini Indah. Dan kedua, beliau sudah menciptakan lagu-lagu rohani dengan 11 judul lagu, 7 diantaranya sudah dirilis di berbagai media, dan 4 diantaranya masih dalam proses produksi. Wow. Dan sekarang beliau nih jauh-jauh nih dari Melbourne nih untuk sesi ngobrol kali ini. Halo Kak Elvi. Halo semuanya, Bapak Ibu Guru, semuanya selamat siang. Thank you Jonathan buat prolognya yang begitu indah. Thank you. Kira-kira di sana nih di Melbourne nih lagi apa nih? Siang apa sore? Lagi sore. Dan sudah mulai dingin. Oke. Iya, salam semuanya. Ya. Nah, sekarang untuk yang kedua nih. Yang kedua ada Kak Maria Kalista. Beliau adalah alumni Tarsius 1 angkatan ke-2010. Setelah lulus, beliau melanjutkan kuliah di Universitas Bunda Mulia mengambil jurusan Public Relation. Dan saat ini beliau berprofesi sebagai seorang penyanyi dan beliau memiliki banyak pencapaian. Di antaranya seperti juara 1 Mamma Mia tahun 2008. Juara 1 Asia Pacific Broadcasting Union Korea Selatan. Nominasi pendatang baru wanita terbaik single Dengarkan Aku di Anugerah Planet Music Award Singapura. Presenter Silet, Dangdut Akademi Selebriti Indosiar, finalis Abang None Jakarta Barat, dan yang terakhir, beliau adalah dosen Inkom di Universitas Bunda Mulia nih. Halo Kak Maria. Halo Kak Maria. Selamat siang untuk Bapak Ibu Guru yang saya cintai. Selamat siang juga untuk adik-adik semuanya. Selamat siang untuk para senior. Enaknya dipanggil kakak apa Bu dosen? Waduh. Asal jangan dipanggil tante ya. Oh iya dong, masih muda. Masih muda, kakak nih. Nah, yang terakhir ada Kak Daud Tobing. Beliau merupakan alumni Tafsir 1 angkatan 2007. Setelah lulus, beliau melanjutkan kuliah di Unika Atmajaya, mengambil jurusan hukum. Dan sekarang beliau berprofesi sebagai radio broadcaster dan public speaking trainer. Wow. Halo Kak Daud. Halo Jo, halo Pak. Halo. Halo. Oke. Ternyata Jo, latar belakang para narasumber kita kali ini keren-keren abis aja ya. Keren abis sih pasti. Lebih keren daripada lu dah Jo dah. Iyalah, jangan diomongin. Pakai jaket dilan-dilan gitu lagi Jo. Nah, mereka ini juga tadi yang kita lihat ya, mereka ini punya pengalaman-pengalaman yang hebat-hebat banget di bidangnya. Yuk langsung aja kita tanya satu persatu. Pasti kalian pada kepo banget kan nih. Sama saya juga kepo. Betul, sama. Aku pengen tahu nih Kak. Yang pertama, gimana sih Kak, Kakak bisa masuk ke dunia entertainment ini?
Boleh nih dimulai dari Kak Elvi dulu nih Kak, sebagai pembuat lagu kan gimana Kak ceritanya Kak? Kalau buat saya gitu ya, menciptakan lagu itu merupakan sebuah hobi. Jadi saya mencoba-coba nulis, coba nyiptain lagu. Jadi bukan pekerjaan utama saya. Tapi yang pasti itu saya mulai mencoba dan saya menikmati itu. Gitu. Dan saya benar-benar mau terjun ke dunia menciptakan lagu karena ya itu adalah hobi saya. Gitu. Jadi awalnya memang hobi. Awalnya memang hobi ya Kak? Ya. Oh Jo, hobi kayak gitu Jo, nyiptain lagu keren. Ya nyiptain keributan kayak menjadi pro player. Jadi kalau Jonathan sama Alvan, kalau misalnya lagi galau, langsung tulis lirik. Aduh, malam yang sunyi, saya ditinggalkan seorang kekasih, nah itu. Mulai dari situ. Nanti saya sendiri yang nyanyi ya. Iya. Aduh jangan Alvan lah. Itu dari saya, thank you. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya mau dengar dari Kak Maria nih, kan sebagai penyanyi gimana bisa terjun ke dalam dunia tarik suara nih? Gimana nih Kak? Terjun ke dunia tarik suara ya pasti karena kita tahu di mana passion kita, sama kayak adik-adik semuanya. Pasti tahulah di mana kalian punya kekuatan, di mana Tuhan kasih talenta dengan kalian. Nah, ya waktu kecil sih aku sadar sama talenta yang Tuhan kasih, terus ya nyanyi, ya berjalan apa adanya sih sebenarnya. Pas udah mulai nyanyi, terus tahu kita punya kekuatan di situ dan dikasih banyak berkat, kayak menang lomba, terus kayak mulai berjalan, ya banyak prestasi yang didapatkan yang pada akhirnya ya memutuskan untuk ya udah gitu kan, karena di sini passionnya, di sini rezekinya, ya udah dilanjutin aja gitu sih. Lanjutin. Berarti semua berawal dari hobi kan? Semua tetap harus dari hobi juga. Berarti kalau kita ada hobi bagus kayak main bulu tangkis atau misalnya nah itu diterusin. Siapa tahu hobi lu ngoceh juga. Bisa aja lu bikin podcast juga. Betul, ya juga lah, bisa lah, amin lah. Oke, terima kasih Kak Maria. Sama-sama. Nih, yang terakhir, yang selanjutnya nih dari Kak Daud nih Kak, gimana Kak bisa terjun ke jadi seorang penyiar radio nih, gimana Kak ceritanya Kak? Thank you Jo. Nyambung Jonathan dan Alvan bilang tadi, mungkin emang banyak dari hobi. CLV dan juga Maria tadi bilang dari hobi. Lucunya aku masuk ke sana, dunia mulai dari media dan juga entertainment itu tuh justru awalnya dari kebutuhan. Kebutuhan yang bisa dibilang itu kebutuhan akan uang. Jadi kita tuh BU. Jadi kita butuh uang ya. Bede butuh duit. Tapi sebelumnya pengen menyapa juga Pak Barno, kepala sekolah SMA kita tercinta, dan katanya hadir juga Pak Lidersen dari SMA Damai, persahabatan kita kan Persisus 1 dan Damai dari zaman aku dulu juga. Hari ini tuh hadir beberapa guru yang ada dari zaman dulu, Joe dan dari angkatanku pun beliau ini udah ngajar. Bu Ginting ini pembina OSISku. Terus Mem Emil salah satu alasan aku menggali atau bergiat lebih dalam soal kemampuan bahasa Inggris dan tahu pentingnya bahasa Inggris inilah. Ada hadir Pak Petrus juga, ada Pak Hendarto juga. Belum pernah nih saya ngomong gini nih, makasih Pak Bu, karena Bapak Ibu dulu lah membimbing saya 3 tahun, jadi saya waktu itu butuh uang, jadi punya modal atau kepercayaan diri untuk nguber, masuk dan apply di industri yang sampai 10 tahun lebih Jo sama Fern. 10 tahun lagi. Saya bisa dari situ lah. Soalnya dari radio sih. Cukup lama sih. Kayak 10 tahun, 12 tahun. Ya pokoknya segitu lah, lama lah Jo. Wah, pokoknya lama aja. Lama lah pokoknya. Ya karena orang-orang inilah, orang-orang yang jujurnya, sejujur-jujurnya, maaf Bapak Ibu ya, kita anak muda dulu ya. Pasti bandel, pasti ngeledekin, pasti ngebangkang segala macam. Tapi sekarang jangan ditanya. Baru berasa. Hobi Jonathan itu. Ada Kodama juga, ketua alumni kita. Salut Kodama, Kobrando yang bikin inisiasi seperti ini. Moga angkatan saya nanti ke bawah punya rasa cinta juga untuk give back ke SMA kita yang dulu ngegedein kita. Betul. Bijak banget. Saya cocok jadi pejabat nggak Jo? Cocok lah. Mau next gubernur apa next presiden? Nggak punya modal kan BU terus. Iya, lanjut lagi. Betul juga. Ya, pokoknya dari ini aja, dari jawaban pertamanya aja udah keren aja ya. Keren. Dari awal masuknya aja
Kita dari hobi, ada juga kita yang berawal dari BU. Bisa iya, langsung ini akan berpuluh-puluh tahun juga. Mungkin emang udah nyaman aja gitu. Ya udah bakatnya pasti. Nah, selanjutnya nih, kalau di dunia entertainment kan pasti adanya kita sebagai public figure tuh ada yang namanya suka dan duka di dunia entertainment itu. Apa sih Kak suka sama dukanya di dunia entertainment tuh kayak gimana sih? Nah, kali ini saya mau yang pertama dari Kak Daud dulu nih. Gimana Kak sebagai seorang penyiar radio suka dan dukanya tuh Kak? Disebutinnya sukanya dulu Kak, habis itu baru duka. Soalnya kan kita terbiasa yang senang dulu, baru yang menderita Kak. Betul. Betul. Bener banget itu Pak. Kita layaknya jurnalis pada umumnya, singkat atau kasarnya gitu ya, nggak boleh bisa menunjukkan situasi mental atau perasaan atau emosi pada saat melaksanakan tugas. Makanya kita bisa lihat sesedih apapun berita, news anchor atau news presenter yang bagus akan tetap bisa membacakan berita tanpa dia sedih atau tanpa dia ikut marah atau tanpa dia berpihak. Nah si radio yang juga ada unsur jurnalis tapi ada entertainmentnya juga, kebayangkan si Daud pada masa itu, sebutlah kayak gini, kayak Joe Alphon deh, habis putus. Jam 4 sore tapi kudu siaran. Kita nggak home hati lagi gimana, ya kan? Hati lagi gimana? Tapi jam 4 mesti tampil atau mesti muncul ke orang tanpa bisa nunjukin, tanpa perlu nunjukin habis ngalamin satu hal buruk. Dukanya paling gitu doang. Karena kayak beginian tuh sampai tidak mengenal duka, kita lagi sesedih apapun juga ya nggak bisa dikasih lihat. Ya apa urusannya sama pendengar atau penonton kan? Benar juga. Kalau kita pengen kesedihan itu kita bikin mereka kasih tahu, kita jadi YouTuber. Nah, benar. Aku lagi sedih nih. YouTube gitu. ya. Lebih dari TV. Gitu paling jauh. Oke. Sekarang selanjutnya nih untuk Kak Maria, gimana sih Kak sebagai seorang penyanyi Kak suka dukanya Kak? Ya, pastinya aku percaya banget dalam pekerjaan apapun pastinya nggak gampang untuk meraih kesuksesan. Dibutuhkan perjuangan yang keras, dibutuhkan dibutuhkan kita kesabaran yang besar gitu kan. Sama lah dalam hal dunia menyanyi juga gitu, kita harus kuat mental. Yang paling penting itu kuat mental kita ngadepin orang, karena kita nggak akan selalu berhadapan dengan orang yang suka dengan kita. Tapi gimana kita bisa tetap baik, kita bisa tetap profesional, walaupun ya yang baru-baru kayak aku pasti sering banget ngalamin gitu ya. Kayak kita mau nyanyi di suatu tempat, terus banyak senior-senior, banyak penyanyi-penyanyi yang senior juga. Nah, di situ mental kita yang dibutuhkan. Kita tetap senyum, kita nggak boleh baper. Jadi dari dulu itu prinsipnya aku, anak muda nggak boleh baper. Even kalian nggak diterima di situasi itu, kalian harus tetap baik. Atau kalian dikasih masukan atau diajarin sama mereka misalnya produser TV atau apalah itu, kalian harus terima. Dan walaupun itu nggak cocok buat kalian, kayaknya enggak deh, kalian pasti punya prinsip. Enggak, menurut aku yang baik tuh kayak gini kok. Ya nggak apa-apa, kalian harus tetap pada prinsip kalian, tapi menolaklah dengan halus, tetap bilang ya terima kasih gitu sih. Jadi pada intinya mental, terus kalian harus bisa pintar-pintar membawa diri, karena nggak gampang. Dalam pilihan apapun pekerjaan itu pasti aku bilang nggak gampang. Jadi tantangannya pasti di situ aja sih, menghadapi orang gitu. Betul sih. Tetap aja ya, apapun yang kita lakuin nih, walaupun kita udah ngerasanya benar banget nih, tetap aja ada aja yang nggak demen aja ya. Pasti, nggak semua orang tuh suka sama kita. Ini kayak gue juga ngelakuin siapa ya, salah mulu. Jangan curhat dong. Oke, yang berikutnya nih untuk Kak Elvi. Bisa ceritain Kak suka dukanya gimana Kak di dunia entertainment ini? Itu tadi udah dijawab dengan Kakak Daud dan Kakak Maria ya, luar biasa loh jawabannya. Sama ya Kak ya. Sama ya. Emang rata-rata sama ya. Iya, kalau setuju dengan mereka, karena mereka is a performer ya, dan mereka entertainer gitu. Kalau misalnya aku tuh justru justru melibatkan perasaan gitu. Jadi kalau misalnya lagi sedih gitu ya, maksudnya kalau Kak Daud sama Kak Maria tuh harus mengendalikan emosi gitu supaya dalam walaupun usia perasaannya lagi sedih tapi tetap harus profesional gitu.
Tapi kalau misalnya aku dari sisi menciptakan lagu, justru aku tuangkan itu perasaan itu di dalam sebuah lirik lagu gitu, dalam setiap melodi yang aku ciptain gitu loh. Jadi orang itu bisa ngerti, wah ini lu lagi bad, lagi galau ya gitu loh. Wah ini lirik lagunya lu lagi sedih ya, lagi kangen ya, lagi rindu ya gitu. Jadi orang tuh bisa tahu apa sih perasaan aku pada saat aku menciptakan lirik dan menciptakan melodi dalam sebuah lagu gitu loh. Justru perasaan-perasaan itu yang aku tuangkan di dalam menciptakan lagu. Jadi benar-benar aku selalu bekerja dengan hati gitu loh. Jadi semua yang aku tulis di dalam lirik, semua melodi itu selalu berasal dari hati gitu. Jadi kadang bapernya aku tuangkan di dalam sebuah lagu. Gitu. Jadi karya, jadi sebuah karya. Misalnya kalau lagi sedih, mau aku apapun perasaan itu tuangkan dalam sebuah lagu. Itu kesenangannya dalam menciptakan lagu. kalau kita mau marah-marah ya. Marah nggak sempet tulis lagu juga mah. Nah, sekarang kayak dulu zamannya dulu Dear Diary. Oh iya betul. Iya. Wah kalau sekarang udah gak ada. Komen-komen di IG aja, ngomel. Saya kena account kayaknya. Ya itu senangnya tuh juga juga belajar banyak untuk berapa jenis musik. Jadi ini adalah dalam satu lagu yang aku ciptakan, itu aku selalu discuss dengan arranger, dan aku belajar banyak berbagai macam pola jenis lagu. Oh lagu ini enaknya dibikin klasik, lagu ini enaknya dibikin pop, lagu ini enaknya dibikin orkestra. Jadi aku juga belajar banyak di dalam proses pembuatan sebuah lagu. Itu senang banget, itu kesenangan aku tersendiri. Dan pada saat sudah melihat lagu itu dari scratch, dari tulisan, dari cuma pakai gitara, pakai suaraku sampai menjadi satu musik yang indah, jadi satu lagu dengan aransemen musik yang indah dengan suara penyanyi yang luar biasa, itu juga ada satu kesenangan tersendiri. Tadi aja keren banget Kak. Keren sih. Dari penyanyinya, dari liriknya. Jadi ya seperti itu. Jadi kesenangannya adalah di saat proses produksi sebuah lagu itu sudah selesai dan bisa dinikmati, menjadi berkat buat banyak orang. Itu kesenangannya. Dukanya adalah di saat saya mencari penyanyi. Jadi nggak semua penyanyi kayak bisa ya. Tidak semua penyanyi itu sesuai dengan karakter kriteria. Iya, itu. Dan dukanya adalah ketika kita mau aransemen musik yang indah, ketika kita mau buat lagu dengan aransemen yang luar biasa, dengan penyanyi yang luar biasa, tapi apa daya modal tak sampai. Itu dukanya gitu. Jadi pengennya wow gitu dengan aransemen orkestra dan segala macam, pengennya live gitu ya, pakai pemain biola yang live gitu loh. Tapi home band. Dipakailah komputer gitu. Sekarang kan komputer. Tapi namanya proses kan. Semua harus butuh proses. Tapi basically it's very fun. Thank you. Okay. Nah, kan ada dari kalian nih yang pastinya pengen tahu banget kan tentang masing-masing kakak-kakak ini nih. Di dalam beda-beda profesi ya. Betul. Ada yang penyiar, ada yang pencipta lagu, ada yang penyanyi. Nah, sekarang kita mau nanya nih untuk Kak Elvi. Tapi lagi nih, saya mau nanya, total tuh ada berapa lagu sih Kak yang udah kakak buat, dan genrenya tuh apa aja sih yang udah selama ini kakak buat ini? Mungkin dari hati kakak ini. Atau ada genre cinta-cintaan. Yang aku tulis tuh 11, ya kan? Aku tulis tuh 11 lagu. Tapi sebenarnya itu lebih dari 11 lagu. Karena zaman dulu itu kan handphone nggak secanggih sekarang. Jadi aku selalu tulis di kertas. Jadi kertasku tuh udah nggak tahu kemana, bukunya udah hilang-hilangan. Jadi udah banyak yang nggak bisa aku cari gitu loh. Genrenya itu pasti aku pop. Oh, pop. Karena pengennya sih lebih high class gitu ya, klasik orkestra gitu ya, kayak Mario gitu jadi orkestra gitu kan. Tapi kemampuanku tuh hanya sebagai tas pop gitu ya. Jadi ya maksudnya aku bersyukur dan aku menikmati juga genrenya pop. Dan itu balik lagi semua itu perasaannya aku gitu. Semua itu ungkapan dari perasaan aku. Oke. Terima kasih Kak. Yuk. Nah, yang kedua Kak Daud, untuk menjadi seorang penyiar radio kan harus pintar kan, namanya bridging kata-kata tuh. Itu bakal lancar sering berjalannya waktu atau harus latihan terus?
Dan pernah nggak sih Kak kelibet-libet pas namanya lagi siaran langsung tuh? Oh, kelibet kalau secara teknis pasti pernah. Baik Pernah, yang pasti. tampil ngomong, Maria yang nyanyi gitu ya, atau mungkin sampai CLV yang tanda kutipnya di belakang layar gitu, CLV ya. Mungkin bukan kelibet ngomong, pasti adalah error-error yang di luar kuasa kita itu pasti terjadi, Joe dan Alvin. Trainingnya ini tuh saya santai. Kita ini kayak ngobrol. Nggak bisa. Di room ini ada dua kepala sekolah. Nggak bisa. Sama Barno ya. Jadi ini puji Tuhan, beruntungnya dulu tuh saya masuknya pertama di radio itu Radio Prambors. Itu saya 3 tahun, 4 tahun di sana, dan mereka punya kaderisasi dan pembekalan trainingnya amat sangat bagus dan proper. Karena seperti tadi aku bilang, ini masuk bukan karena hobi, pengen atau Tuhan ya. Kebutuhan dalam arti ini. Kalau mungkin beberapa guru dan pembina OSIS Bu Ginting gitu, ingatlah dulu si Daud ini kan bukan yang gimana banget ya selama SMA. Nah itu tuh pengen punya kemauan, gue harus berubah. Saya harus berubah, dan kuliah saya harus bisa sendiri, saya harus punya kebutuhan bisa sendiri, saya harus ngapain. Gak punya apa-apa kan, gak punya ijazah, saya cuma bermodal ijazah SMA Tarsisius, jebolan IPA, bisa apa gitu loh. IPA ya udah. IPA tapi kita mah IPS udah. Kalau kita mah juga anak IPS. Nah terus muncullah si radio ini ngebuka tanpa banyak cincong dalam artian persyaratan, cuman saya mesti ngikutin segitu banyak seleksinya. Nah dari situlah jadi saya berikhtiar, kalau bahasa saudara-saudara kita yang muslim gitu ya, kalau ini masuk, ini maju, saya jalan terus. Kalau ini nggak maju, saya mundur, nggak apa-apa. Kalau saya nggak keterima, nggak apa-apa. Ya, tapi Tuhan baik, dikasih jalan terus, keterima. Saya di sana berkarir 3-4 tahun, dan itu trainingnya 1 tahun, Joe dan Fern. Lama juga ya. Lama pasti. Setahun baru dikasih siaran, dan dikasih pertama kali siaran Sabtu jam 5 pagi. Siapa yang dengerin? Pagi banget. Pagi bener. Kalau sekarang mah masih tidur itu mah. Ya sih kata begitu. Training pasti ada. Bangunnya aja, wah, naujubillah kalau ditelepon. Trainingnya sih pasti ada pada saat itu. Ini udah lama banget sih emang. Tapi training pasti ada. Tapi bukan karena jago ngomong, bukan karena pinter ngomong. Karena terbiasa ya. Terbiasa. Iya, selama setahun karakter itu dibentuk, pelatihan itu dibentuk. Jadi sekarang keluar suara pun jadi seakan kayak lagi di depan mic gitu loh. Walaupun mic-nya sekarang sekecil gini gitu ya. Ini kan suara yang diganteng-gantengin ini ceritanya. Tetap kayak bisa tuh karena terbiasa. Betul. Jadi kebiasa gitu paling jawabannya. Kurang lebih gitu lah. Maria sama CLV pasti ada jawaban lain tuh. Oke. Kita dengar dari udah dapat pertanyaan buat Kak Elvi sama Kak Daud. Nah berikutnya untuk Kak Maria. Kita mau nanya, kan pasti kita pasti penasaran nih. Kan kalau misalnya kita tampil nyanyi, kadang-kadang kan mood kita lagi nggak terlalu bagus nih, lagi nggak enak. Misalnya sebelum kita tampil tuh selang 2 jam atau 3 jam sebelum itu kan mungkin kita di rumah habis berdebat atau habis lagi terkena masalah, kan itu pasti kan bikin mood kan jadi bad banget, jadi turun banget kan. Nah itu tuh gimana sih Kak, cara Kakak tuh bisa tetap tampil energik dan menghibur seperti kayak nggak ada masalah aja gitu Kak? Itu cara gimana sih Kak, apa ada tipsnya? Betul. Ya itulah tadi maksudnya kayak beruntungnya kita yang bekerja sesuai dengan hobi, sesuai dengan passion kita. Justru malah ketika kita punya masalah, terus kita nyanyi, kita lupa sih sebenarnya jadinya masalah. Malah nyanyi itu ya, bikin seneng, masalah itu lupa ya. Tapi ya itu nggak selalu terjadi sih kayak gitu. Pasti ada ataupun mungkin kita ngerasa lagi sakit nih, lagi kurang enak badan gitu kan, lagi capek, kurang tidur. Tapi ini sih paling kan satu hal yang harus kita sadari dan kita pahami gitu. Dan kita kan udah dewasa gitu kan. Kita kalau misalnya ikutin mood yang nggak baik, pasti kan itu berdampak dengan pekerjaan kita. Ya. Dan kalau kita ngelakuinnya nggak baik, ya kan kita yang rugi sendiri. Kita bisa kehilangan pekerjaan kita. Next yang ngundang kita pasti akan kapok kan. Jadi kayak gitu sih. Jadi mindset kita yang dirubah. Menurut aku kalau aku lagi ngerasa capek
sebelumnya memang kayak aduh capek banget, tapi kalau mindset itu terus kita biarin di dalam pikiran kita, gue capek ya jadi capek terus. Jadi ya kita harus mainin pikiran kita, karena aku percaya apapun itu kita bisa kontrol asalkan pikiran kita yang kita kontrol. Jadi enggak, gue bisa ngelakuin ini, gue tinggalin semuanya, pas udah di atas panggung udah harus nyanyi, harus lakukan pekerjaan karena ini buat aku. Karena kalau aku ngelakuin yang bagus ya aku yang nerima hasilnya, aku yang nerima enaknya gitu, istilah kata. Aku yang nerima positifnya. Walaupun lagi ada masalah, tapi harus kita bawa happy aja ya. Enjoy aja gitu. Karena kamu harus bertanggung jawab kan. Pekerjaan itu kamu yang memilih kan. Itu betul. Karena kamu yang memutuskan kan untuk kamu jadi singer, untuk kamu jadi apapun itu. Jadi ya profesional lah, lakukan pekerjaan kalian supaya apa? Ya dampaknya kan buat kalian juga. Kita juga. Gitu. Tetap ya, berarti kayak kita nih juga, kita harus tersenyum-senyum nih ya. Walaupun sempat tahu kita berantem nih, ya, kita lagi ada aku waktu SMA dimarin Bu Vero, aku seneng, nggak apa-apa biar aku jadi baik gitu ya, aku pinter. Ibu Vero. Wah, kalau kita mah bukan diomelin mah bukan sering-sering lagi. Udah tiap hari gitu. Biasa itu. Mungkin kalau guru tuh nggak ketemu kita nggak marah tuh. Enggak, kalau kurang enak aja lo pada bohong itu. Jonathan aja belum pernah ketemu sama ibu. Kalau saya kan nggak pernah Bu, kalau ke kantor tuh minta surat izin. Dinikmati guys, nanti kangen. Betul. Vero dan Pak Petrus pasti ngeliatin aku di sana terus deh. Aduh. Kalau lihat Jonathan kan bosan, yang mending lihat Kamaria aja kan. Iya, Pen. Oke, kita lanjut nih. Gitu. Kita lanjut nih. Pertanyaan yang ketiga-tiganya, 3 narasumber nih. Apakah pekerjaan di bidang entertainment ini tuh menjanjikan nggak sih Kak secara finansial itu? Nah, yang pertama-tama nih kita boleh dengar dulu dari Kak Elvi. Menjanjikan nggak sih Kak di secara finansial gitu Kak? Karena aku jalanin ini untuk harus sebagai sebuah hobi ya. Jadi bukan pekerjaan utamaku. Bukan pekerjaan utamaku malah di bidang accounting. Jadi which is totally different with entertainment gitu kan. Jadi saya perlu untuk apakah menjadikan secara finansial. Jadi artinya Kak Daud dan Kamaria yang lebih tahu, yang bisa sharing hal ini karena mereka pekerjaan as a entertainer. Jadi silakan, saya persilakan tempatnya, waktunya buat Kak Daud dan Kak Kamaria. Kira Elvi langsung jawab pasti menjanjikan, soalnya tinggal di Melbourne. Tinggal di Melbourne itu udah terlihat sebenarnya. Sudah terlihat. Mau ini aja kayaknya. Kesuksesan. Aku juga tinggal di LA sih, tapi Lenteng Agung ya. Lenteng Agung. Iya. Boleh. Kak Daud, kalau Kak Daud sama Kak Maria kalau pindah ke Melbourne lebih menjanjikan lagi ya secara. Waduh. Emang. Semoga amin lah ya, nanti kita main ke sana ya Maria. Amin. Kirainnya LA-nya Los Angeles, ya kan Lenteng Agung. Wah, ini jokes lama banget sih sebenarnya. Oke. Iya. Kita malah nggak tahu loh, karena kita anak zaman sekarang kali ya. Mungkin ya selisih umur tuh emang nggak bisa bohong emang. Iya, Bang. Si Alvan nih. Udah nanya bercanda mulu. Tahu penanya Bang. Oke. Yang berikutnya kita mau nanya untuk Kak Maria nih. Kak Maria dulu deh. Menjanjikan nggak sih Kak? Ya sebenarnya sih aku tuh nggak pede juga sih kalau ngomongin income kayak begini ya. Maksudnya kayak ada senior yang jauh lebih sudah sukses lah dibanding aku. Cuman ya maaf ya Cece Koko semuanya. Ya mungkin bisa sharing ke adik-adik aku tuh sebenarnya menjanjikan atau enggak, namanya penghasilan itu relatif ya Dek ya, tergantung dari kita gimana ininya. Tapi aku percaya kalau kita itu apapun yang kita kerjakan gitu, profesi apapun, kalau kita menjalankannya dengan sukacita, dengan ikhlas, dan kita bekerja keras, pekerjaan apapun pasti menjanjikan. Sama kayak di industri musik ini. Memang susah banget. Aduh, sampai mau berdarah-darah dah.
sampai mau pulang rasanya ke Medan. Di Jakarta fight mungkin ada 6 tahun setelah aku keluar dari Mamma Mia untuk bisa gabung di label waktu itu, punya manajemen, punya pekerjaan, masuk TV lagi, itu susah banget. Tapi nggak semuanya juga mengalami itu. Karena ya kayak aku percayakan firman Tuhan, semua ada pada waktunya. Jadi kayak kita itu ya jalanin aja, ya kan, lakukan aja yang baik. Terus apa ya, susah sih pasti susah, tapi kalau kita ngalamin itu ya kita harus fight, terus kita harus terus percaya sama Tuhan gitu kan, terus lakukan yang baik, menjanjikan saat ini buat aku dengan sekian panjangnya perjalanan, puji Tuhan Pasti menjanjikan ya kayak. Tapi ada harga yang besar yang harus dibayar. Yang harus dibayar. Ya, gitu. Jadi dan kayak misalnya sekarang aku jadi dosen, aku sama kayak bapak ibu guruku jadi pengajar. Iya, ada beberapa orang yang kayak bilang, Mar ngapain gitu kan? Emang penghasilannya ada? Bukan dari situ. Menurut aku apapun yang kita kerjakan kita pasti dicukupkan Tuhan. Dan aku happy ngelakuin itu dan aku ikhlas ngelakuin itu, pasti akan menjanjikan. Berarti ada gelar bu dosen ya. Jadi gitu. Jadi kalian harus semangat berjuang terus. Betul, semangat. Oke, nextnya kan pasti udah tahu ya siapa yang belum ditanya. Buat bro-bro ini menjanjikan atau enggaknya pasti. Kalau jawab diplomatis dan baiknya, kayak tadi Kakak Maria udah bilang, pasti. Karena ini berat, mesti diusahain. Semua yang diusahain dengan berat, nggak mungkin nggak ada hasilnya. Usahakan tidak mengkhianati hasilnya kalau kata orang ya, apapun itu. Betul. Cuman perkara relatif itu apa enggaknya menjanjikan atau menghasilkan atau enggak itu kan relatifnya ke gengsi kitanya ya. Kadang kalau masuk di dunia yang sebutlah entertainment gemilang, bergemilang, orang shining, media atau apapun yang nyanyi, yang dancer, yang bermusik, yang jadi host segala macam, terkadang ada gengsi tersendiri yang perlu di-maintain, ya Maria ya. Yang kadang kita jadi memaksakan diri, sebenarnya nggak cukup kita punya barang atau punya status atau memiliki 1-2 hal ini, tapi dipaksain biar kita tampilnya lebih gimana di mata para senior. Ini kembali ke kita lagi, makanya cukup nggak cukup dari kita menjanjikan pasti ada uangnya, pasti ada uangnya, pasti ada uang, pasti ada uang. Karena kita harus berkumpul sama orang-orang yang benar. Dalam artian gini ya, kalau kita kumpul sama orang-orang yang ujung-ujung ada duit dikit, hilangnya jadi apa? Jadi rokok, jadi narkoba, jadi yang aneh-aneh. Begitu hilang. Kalau ketemu teman-teman yang mungkin mau simpen atau pinter muter duitnya, belajar saham bareng, belajar reksadana bareng misalnya gitu, atau invest bareng, atau oke lah main sneakers, tapi sneakers yang 6 bulan lagi dijual harganya 1 kali lipat. Berkumpul dengan orang baik seperti itu, membuat uang akan ada terus. Dalam artian kalau pengen hidup di entertainment, hidup atau enggak, hidup tampil juga sekalian, bisa juga. Berkumpulan dengan orang baik makanya. Karena dunia ini rawan, apalagi dunia game. Untuk kalian berkumpullah sama saya sama Jonathan, karena kita ini orang-orang baik. Wah, bener mana? Bener, kita kan baik, Jo. Iya. Kayaknya sih baik ya. Kayaknya ya kan, cuma kelihatannya. Iya, itu kan pengakuan kita aja. Oke. Nextnya nih kan kalian pasti ada nih ya yang mau tahu lagi nih. Mau tahu lagi dong. Kita nih. Kita balik lagi ke tadi nih. Kita nanyanya satu narasumber, satu pertanyaan. Beda-beda pertanyaan nih. Oke. Yang pertama nih dulu untuk Kak Maria. Siapa sih penyanyi atau orang yang menjadi inspirasi kakak sehingga kakak bisa menjadi penyanyi seperti sekarang ini? Kalau penyanyi dari dulu itu aku sukanya Rita Butar-Butar. Wah, saya tahu tuh Kak. Mereka pernah tampil di kerja saya Kak. Terus Niki Astria, adik-adik nggak ada yang tahu kan? Mama saya mungkin tahu Kak, Mama saya mungkin tahu, itu mungkin zamannya. Terus kalau yang baru-baru sih sukanya Jessie J, terus Lady Gaga. Terus kalau ya itulah yang yang motivasi ya, kayak jadi motivasi aku, terus yang
Bisa apa, jadi kayak mereka ya. ya? Yang kalau bisa jadi kayak mereka ya. Enggak sih, Iya. Enggak ya. belajar aja sih dari mereka. Selebihnya sih ya banyak lihat YouTube lah, lihat YouTube aja. Oke, sama saya mau nanti Kak pribadi dari saya. Kan Kakak jadi penyanyinya pasti banyak banget kayak yang genre lagu yang pernah Kakak nyanyiin kan ya. Iya. Nah, lagu yang paling sering Kakak nyanyi itu genrenya apa sih Kak? Kalau saya boleh tahu. Aku sih betul, ke betul. pop dan pop rock. Itu sih yang Pop rock. cuman ya emang Batu kan orang penyanyi pop rock. semuanya sih. Mungkin ada nggak sih Kak rencana mau nyanyiin lagu genre lain gitu Kak? Kayaknya udah deh, kayak dangdut aku nyanyiin lagu dangdut, Cendol Dawet. Dangdut ya. Terus rohani udah, ini udah semua. Udah semua. Tapi iya sih, kan gue nanya yang paling sering juga ya juga. Entap sih. Tahu nih Jovanus. Tahu. Jovanus satu. Jovan. Oke lanjut ya. Yang kedua untuk KLV. Apakah di setiap masing-masing lagu itu yang selama ini Kakak buat nih Kak? Ya kan Kakak banyak yang tulis lagu semua nih ya. Betul. Di setiap lagu itu ada nggak sih Kak latar belakang atau peristiwanya dari lagu tersebut? Ceritanya itu. Pasti ya, maksudku setiap lagu yang aku ceritain itu pasti ada latar belakangnya gitu. Karena kan seperti tadi aku bilang bahwa dalam menciptakan lagu itu aku adalah ungkapan perasaan aku sendiri gitu loh. Dan contohnya aja ya, Fon, maksudnya untuk masa pandemi ini gitu ya, aku tuh menghasilkan 3 lagu, puji Tuhan. Gitu. Wow, banyak juga. Kak. Banyak juga. Saya 3 lagu cuma naik rank doang di game Kak. Gitu loh. Jadi karena melibatkan perasaannya. Jadi kalau aku boleh sharing sedikit gitu ya, puji Tuhan banget. Karena pertama ya, lagu pertamanya aku ini dalam masa pandemi itu kan judulnya Lord I Come gitu loh. Lord I Come to You gitu. Itu awal-awal pandemi gitu loh. Jadi aku tuh merasa sedih sekali gitu ya melihat banyak sekali orang yang sakit, orang yang menderita COVID-19. Terus melihat bagaimana perjuangan para tenaga medis gitu ya yang berjuang siang malam nggak tidur meninggalin keluarga untuk mengatasi masa pandemi ini gitu. Dan di saat mereka di saat yang penderita COVID-19 ini, di saat hari-hari terakhir mereka itu tidak ada keluarga yang menemani gitu ya. Jadi mungkin keluarga hanya bisa video call gitu ya, menemani hanya suster, hanya dokter gitu loh. Jadi saat itu tuh aku merasa kayak sedih sekali gitu loh. Jadi kenapa aku tulis Lord I Come itu? Karena disitulah doa saya kepada Tuhan gitu loh. Jadi aku benar-benar kayak nggak cuma pray gitu ya. Maksudnya aku nggak cuma berdoa sama Tuhan, tapi benar-benar I cry out to the Lord gitu. Jadi kayak Tuhan tolong, Tuhan sembuhin gitu loh. Tuhan, God please heal me, God please heal us gitu loh. Jadi kayak benar-benar apa ya, ungkapan perasaan aku tuh Tuhan tolong gitu loh. Karena saya percaya in God gitu loh ya, all things are possible gitu. Jadi lirik-liriknya itu tuh apa ya, latar belakangnya adalah seperti itu gitu loh. Terus lagu kedua itu judulnya Terbaik gitu loh. Itu juga karena diinspirasi oleh keadaan yang pada saat mereka itu sudah meninggal, yang saya bilang, itu mereka tuh langsung dimakamkan gitu ya. Mereka tuh langsung dikremasi tanpa adanya waktu untuk disemayamkan di rumah duka, di mana semua keluarga, teman-teman boleh memberikan penghormatan terakhir gitu loh. Itu nggak ada kesempatan sama sekali. Begitu mereka meninggal karena COVID, langsung gitu ya dimakamkan gitu loh. Jadi tuh saya merasa seperti sedih banget dan saya nangis gitu loh, karena kebayang ya perasaan keluarga ini seperti apa gitu loh. Karena keluarganya, teman dekatnya gitu, mereka udah sakit, mereka meninggal gitu, bahkan mereka pun tidak bisa untuk menghadiri pemakaman itu gitu loh. Nah itu yang saya tulis juga gitu loh di lagu saya yang kedua ini Terbaik itu. Saya ungkapin semuanya gitu. Jadi lagu ini menceritakan perpisahan kepada orang yang meninggal itu gitu loh. Dan saya berharap bahwa lagu ini juga memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat keluarga gitu, karena di bagian refrennya itu saya tulis gitu loh, selamat jalan kuucapkan, perjuanganmu telah berakhir di dunia, kebaikanmu selalu kukenang, doa dan cinta selalu menyertaimu. Jadi itu adalah ungkapan doaku, dan aku berharap lagu yang kedua ini juga bisa memberkati semua orang yang dengar, mereka menjadi kuat bahwa apapun yang terjadi gitu, walaupun keluarga kita meninggal karena COVID gitu, itu adalah yang terbaik buat mereka gitu loh. Dan kita hanya bisa mengenang setiap jasa, setiap kebaikan di dunia ini gitu loh. Jadi setiap lagu itu pasti ada ceritanya gitu. Dan lagu yang terakhir ini
Itu karena saya melihat gitu ya, kita udah 1 tahun ya pandemi gitu loh. Udah 1 tahun pandemi nih, dan banyak sekali teman-teman saya tuh yang depresi, yang sampai sekarang tuh masih belum dapat pekerjaan, sampai jual-jual barang gitu ya di IG, di Facebook, jual-jual barang untuk mencukupi kebutuhan gitu. Bahkan tidak sedikit juga yang sudah mulai meninggalkan Tuhan, sudah mulai tidak percaya sama Tuhan gitu loh. Jadi, nah lagu yang ketiga itu yang saya tulis gitu loh. Saya mau menyampaikan satu pesan bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Kuasa Tuhan itu besar. Mujizat Tuhan itu sudah disiapkan buat kita gitu loh. Tapi kapan waktunya kita nggak tahu. Itu tergantung waktunya Tuhan. Tapi yang pasti walaupun kita tidak melihat hal ini gitu, tidak melihat, mungkin kita sulit untuk melihat berkat atau kebaikan Tuhan di balik peristiwa masa pandemi ini gitu loh. Tapi yang saya mau katakan dalam lagu itu adalah kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu besar. Dan kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu pasti akan dinyatakan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan gitu. Amin, amin. Itu yang latar belakangnya gitu. Dan puji Tuhannya di lagu ketiga ini akan dinyanyikan oleh seorang bidu wanita, penyanyi muda berbakat Indonesia. Siapa lagi tuh? Yang saat ini join Zoom. Pastinya siapa? Siapa? Daud Tobing pasti, Daud Tobing. Waduh. Coba tebak Alfa dan Jonathan siapa yang akan menyanyikan? Wih, pastinya Kak Pastinya Maria Kak Maria sih. Big applause untuk Kak Maria sama seluruh Kalista lah pasti lah. Menyanyikan lagu juga itu ya. Nah, itu sih Jonathan, maksudnya pasti ada cerita di balik semua lagu yang itu. Tapi tetap ya kayak mau apapun itu kita tetap harus melibatkan yang namanya Tuhan ya kayak. Betul lah, apapun itu pekerjaan kita apapun tetap kita harus melibatkan Tuhan. Betul. Dan melibatkan adik-adik Tarsisius. Jadi nanti kita kalau buat kita bikinnya terus kita jual. Mungkin kalau nanti ada acara butuh host ya. Bisa kontak di sini. Ini promosi. Lanjut Jo. Oke, lanjut nih. Yang belum ditanya untuk Kak Daud nih. Belakangan ini kan kebanyakan orang menggunakan YouTube atau media sosial lainnya tuh untuk mendengar lagu ataupun streaming podcast. Sehingga siaran radio kan nih mulai ditinggalkan bagi banyak orang kan. Jadi lebih milih YouTube kan. Nah, pertanyaan saya, apakah pekerjaan tersebut masih relevan di zaman seperti ini nih Kak? Oke, thank you Jo. Ini pertanyaan sungguh bagus banget buat memastikan apakah nanti kelak mungkin ada yang tertarik di dunia ini gitu ya. Baik di depan layar ataupun di belakang layar. Isu masih relevan atau tidak ini sudah ada sejak 20-an tahun lalu. Saat dibombardir oleh CD, saat dibombardir oleh MP3, saat dibombardir oleh sekarang Spotify, dan sekarang dibombardir lagi dengan si podcast dan segala macam. Sebenarnya si radio ini kan si konvensional yang dari dulu udah dibombardir sama macam-macam ya. Ada Walkman, ada Discman, yang udah bilang udah ada Walkman, udah ada Discman, siapa yang dengerin radio? Itu terjadi 90-an awal. Sekarang di 2020-an, di 2021 sekarang ada lagi pertanyaan seperti itu. Kita yang ada di radio sih masih pada optimis karena yang digital itu datang mencoba bukan menggeser ya, mencoba datang menjadi alternatif dari radio. Nah, radio ini tuh dari tahun ke tahun bisa berubah dan mengadaptasi kelebihan-kelebihan yang datang melawan mereka. Sebutlah seperti Spotify yang banyak lagu, semuanya lagu yang kita cari pasti ada di sana. Radio-radio mengadaptasinya dengan genre-genre lagu-lagu yang mungkin biasanya cuman kalau nggak pop, rock, kalau nggak rock paling mentok-mentok, sangat jarang sekali yang lain-lain untuk mentok sama hip hop. Mereka mulai berani explore ke genre-genre lain. Begitu juga pada saat datang podcast, ternyata masyarakat itu suka dengan orang ngobrol. Beberapa radio mulai mengubah outputnya dengan banyak talk radio. Jadi nggak cuma musik radio. Kalau beberapa 5 tahunan lalu itu saat digempur Spotify dan Joox dan Deezer dan macam-macam, di radio tuh semua lagu. Penyiar ngomong dikit-dikit. Sekarang penyiar ngomong banyak biar bisa relevan. Di samping itu juga si radio juga banyak bikin podcast sendiri, bikin playlist juga. Jadi ujung-ujungnya bukannya akan kegeser, enggak. Akan berdampingan. Karena kita pernah bosan, lu buka Spotify atau lu buka YouTube, ujungnya lu bingung lu mau nonton apa. Atau lu bingung mau dengerin apa. Beda cerita kalau lu lagi dengerin radio kan ujungnya udah disiapin. Mentok-mentok lu cuma ganti radio doang. Gue gak suka penyiar yang ini,
lagunya lagi nggak enak, ganti yang lain, balik lagi ke situ lagi. Lu jadi tuan kalau dengerin radio. Kalau kita dengerin Spotify itu segala macamnya kan, iya kita lagi pengen dengerin apa? Justin Bieber, habis itu Ariana Grande, habis itu Jessie J kali ya, habis Jessie J apa ya? Bingung, garing udah matiin. Bosan perjalanan, sepi malamnya gitu misalnya. Ini Kak, menurut saya kan kalau misalnya kayak radio-radio gini mungkin kan berdampingan kan sama yang kita masyarakat yang kayak perkotaan kayak gini kan. Kalau misalnya masih di kampung-kampung gitu, kayak misalnya internet belum masuk, rata-rata dari mereka kan pasti masih menggunakan namanya radio ya kayak untuk mereka dengar kayak ngobrol-ngobrol atau apa sih namanya lagu-lagu atau informasi ini masih berita. Betul, itu betul banget. Gua berkesempatan kolaborasi lah bermitra sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk public speaking dan radio segala macam. Nah, gue tuh nyamper ke beberapa daerah-daerah kecil dan sorry itu sih ya, masa jayanya Daud sebagai penyiar radio tuh 2000-an awal. Dalam artian belum kegempur kanan kiri, belum ada yang baru-baru. Nah, pada saat datang ke daerah, wah Mas Daud penyiar radio ya, wah Mas Daud penyiar radio ya, wah tinggi banget aku di sana. Nah, itu ngeliat, bukan mau belagu, tapi kelihatan emang di sana bener banget kayak tadi Alvan atau Joe yang bilang, iya masih dicari hiburan dan berita karena telco kita sinyalnya belum merata ke semuanya. Tapi saat sinyal itu merata ke pelosok-pelosok saudara-saudara kita di Indonesia sana, mungkin at the same time radio-radio daerah tersebut harus mulai melek untuk bikin aplikasi streaming juga. Biar kalau mereka udah jatuh cinta dan punya kedekatan dengan radio atau penyiarnya, walaupun udah ada 4G internet, mereka tetap nyari radio itu lewat streaming. Betul. Terima kasih Kak Daud. Nah udah nih, kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir aja nih. Untuk kita yang mau masuk ke dunia entertainment nih atau bekerja di bidang entertainment, ada nggak sih Kak tips and trick tuh untuk kita semua nih? Kita mau mulai yang pertama dari Kak Daud dulu nih. Kak Daud lagi dah. Daud lagi. Bicara lagi. Kalau gue ditanya pertama berarti gue mesti jawab serius ya, karena kalau nggak tips and trick soalnya nih. Yang menghidupi kita di sini adalah pertama networking. Nama baik, branding, koneksi. Itu semua ada dalam networking. Perbanyak teman kamu, adik-adikku ini. Ada alumni kita segini banyak, orang-orang hebat semua. Kenalan sama mereka. Follow IG mereka. Connect LinkedIn mereka. Biar lu dikenal. Lu perlu dikenal. Nggak perlu lu jadi terkenal. Lu cukup dikenal. Gitu ya. Cukup dikenal. Gue cukup mengenal. Karena kenapa networking ini it goes beyond everything. Jadilah orang pintar, silakan IPK lu kelak bagus, lulus dengan name bagus, ya harus bikin bangga nama Tarsisius. Networking itu nomor 1, tapi gue bilang nggak akan ketahuan lu kebaikan lu yang pernah lu lakukan ke salah satu orang di room kita ini sampai suatu saat lu butuh bantuan orang itu, atau sampai suatu saat orang itu teringat, oh ini Jonathan yang kemarin ya. Itu sedikit ngebuka jalan untuk ada punya kedekatan. Kita kan akan sedekat kalau kita punya satu kesamaan ya, Joe, Fern, dan Bapak Ibu. Betul. Samaan. Kita sama-sama apa? Ya mungkin sama-sama kita jebolan Tarsisius 1, sama-sama kemarin ikut webinar, sama-sama lagi buka bisnis, sama-sama lagi rintis karir, sama-sama lagi nyoba jualan minuman kekinian. Sebuah kesamaan itu ditambah dengan networking baik, branding baik, it goes beyond. Bersihkan nama kalian dari sekarang, pay it forward dalam artian modali nama lu dengan berbuat kebaikan. Tolong orang sebanyaknya tanpa berharapkan kebaikan mereka dibalikin sesegera mungkin. Enggak, bisa 7 tahun lagi lu baru ketemu siapa? Kobrando yang ternyata masih ngenalin lu hari ini. Atau ketemu sama CLV saat lu nanti kena PNKP di Australia. Oh iya, CLV kan di Melbourne. Oh iya, di Melbourne ada. Singkatnya gitu. Masih ada WA-nya. Pertimbangin ini, masuklah ke entertainment sebagai media, sebagai jurnalis atau sebagai entertainer itu sendiri konsisten. Nggak usah pusing duitnya ada apa kagak, nggak usah pusing cibiran orang banyak, tapi pastikan jadi orang baik dan kerja keras. Di situ networkingnya kan.
Utama Nah, tuh bantu oke nggak? orang, Jo. Bantu orang berbuat baik. Iya. Betul. Kalau gue kan ya menurut aku gimana, Jo? Udah baik loh, Jo. Ya udahlah, baik lah, cukup baik Cukup lah ya, cukup lah. Iya, Tinggi-tinggi kan cukup aja. Iya, nggak usah lah. Jalan. Oke, next nih. Kita mau nanya untuk Kak Maria. Siapa tahu ada yang tertarik di bidang entertainment kayak kakak ini nih, mau nyanyi, mau jadi penyanyi, suaranya bagus. Kan anak-anak Tarsi ini kan pasti bakat banget kan yang namanya nyanyi nih. Salah satunya jangan ditanya siapa aja. Nggak usah lah, Pan lah. Nggak usah lah. Kenapa sendiri? Teman saya ini emang agak jahat ya. Ya, pastinya buat adik-adikku yang mungkin pengen untuk berkecimpung juga di dunia tarik suara jadi penyanyi. Sekarang kan zamannya kalian itu udah enak banget, beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu itu satu-satunya kekuatan itu pasti media TV dan radio. Dan itu duitnya banyak banget yang harus kita investasikan. Nah, kalau sekarang kalian medianya banyak. Wah, Instagram, TikTok. Televisi oke, radio juga oke. Sekarang ini masih oke. Jadi untuk kalian bisa dapat exposure yang lebih itu banyak banget yang bisa dimanfaatkan medianya. Jadi buat adik-adik sekarang masih muda banget. Kalau kayak Cece sih udah 29 tahun kayak ya udahlah ya, kita jalanin aja ya tetap berjuang gitu kan. Kalian juga manfaatin karena perubahan cepat banget ya kalau sekarang kita lihat. Nah, sekarang zamannya digital, kalian harus manfaatkan itu. Yang memang pengen nyanyi ya udah bikin aja cover nggak usah yang maksudnya ribet harus bikin musik mulai aja dari hal yang simple. Bikin cover gitaran ini kan banyak cover Instagram. Iya, teman ke teman gitu kan, siapa yang bisa main musik gitu kan, siapa yang kekuatannya ada di kamera gitu, manfaatin lah dari teman-teman. Jadi ekstrakurikuler di sekolah bisa kalian tambahkan dengan yang kayak gitu daripada kalian main atau nge-mall atau apa. Jadi kayak nongkrong yang bermanfaat, cari teman kalian. Nah, kalau yang kalian memang suka nyanyi, bergaul lah siapa yang kayaknya bisa membantu kalian bikin video, siapa yang bisa membantu kalian untuk main musik. Nah, dari situ kalian bisa collab bareng dan bikin video, upload lah ke YouTube gitu kan. Nah, terus jangan lupa juga akademiknya karena belajar dong. Ada yang pernah tahu kan, tapi at least kalian punya soft skill itu bagus banget, bisa kalian manfaatin untuk nanti menambahin income kalian. Jadi akademisnya harus bagus, soft skillnya juga harus terus diasah. Jadinya nanti kalian bisa ya banyak cuan dari kiri kanan ya kan. Kalau yang satu nggak ada, bisa yang satu lagi. Gitu sih. Adik-adik pasti semuanya udah ditempatkan Tuhan tuh punya talenta masing-masing. Manfaatkan itu karena itu bisa kalian pakai juga untuk menghidupi kalian nantinya. Semangat terus. Oke, semangat aja, semangat Jo. Iya, semangat ini mah. Nah, sekarang nih untuk pertanyaan terakhir. Untuk orang yang narasumbernya kali ini paling senior nih. Contohnya kalau bukan Kak Elvi. Silakan Kak. Langsung mainkan Kak. Paling tua ya, Pak. Senior Kak, senior. Jangan yang paling tua Kak. Iya, di Kakak Maria nyebutin umur lagi. Kakak Maria nyebutin umur. mungkin paling berpengalaman Kak. Seperti seorang tante-tante itu buat Kakak Maria. Sembarangan emang Calvin ya emang. Ya, gue ya sudah sangat bagus dan lengkap dari Kakak Daud, dari Kakak Maria sebagai entertainer yang sejati. Karena saya hanya di belakang layar ya, maksudnya karena mencipta lagu itu kan hanya kerja di belakang layar gitu. Tapi kalau mau saya tambahin itu ya, saya setuju sama yang Maria bilang tadi bahwa setiap dari kita tuh pasti punya gift gitu. Everyone has a gift or talent from God. Itu yang selalu saya pegang gitu ya dalam hidup saya gitu loh. Jadi buat teman-teman gitu yang punya talenta, terus kalau kamu sudah tahu talentamu apa, sudah tahu your passion, start doing it gitu loh. Jadi jangan pernah menunggu nanti deh gitu, tunggu nanti, atau misalnya tunggu nanti saya ketemu dengan si A, atau tunggu nanti saya confident gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Jangan pernah takut untuk kelihatan jelek atau salah gitu ya, tapi start doing it gitu loh. Jadi ada kesempatan itu ambil gitu loh. Jadi benar-benar kembangkan talentamu, mulai kerjakan. Kalau misalnya tidak yakin gitu ya, itu seperti yang tadi Kak Daud bilang,
find the network gitu loh. Jadi kalau mau belajar nyanyi ya cari orang yang bisa nyanyi, yang punya Bantu, yang bisa bantu. discuss bareng gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngopi gitu ya, misalnya ngopi atau nongkrong di Dunkin Donat, maksudnya ada Dunkin Donat. Jadi itu tempat nongkrong saya itu Dunkin Donat. Ketahuan banget angkatannya itu, Cek. Zaman dulu. Jadi ngajak ngopi, misalnya Kak Daud nongkrong yuk di Dunkin Donat gitu. Nah begitu dari Kak Daud tanya sebanyak mungkin dari Kak Daud gimana cara jadi presenter, gimana belajar jadi host, seperti itu gitu loh. Jadi start doing it gitu loh. Jadi jangan pernah takut gitu loh. Karena waktu saya memulai gitu ya, mulai ciptain lagu itu nggak confident pastinya gitu loh. Tapi saya datang ke musician, saya datang ke arranger dan saya kasih lagu saya gitu. Kira-kira lagu saya ini bisa nggak ya kalau dibikin aransemen musiknya gitu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah menunda, tapi if you have a talent, just doing it gitu loh. Dan yang terakhir mungkin dari saya itu komitmen ya, totalitas gitu. Maria bilang gitu ya. Totalitas tanpa batas. Ya, pasti ada proses, pasti ada perjuangan, pasti ada komitmen, pasti ada totalitas gitu. Jadi jangan pernah berhenti buat belajar. Thank you. Kita viral aja Jo. Siapa tahu kita jadi MC terkenal Jo. Betul, aminin aja dulu. Siapa sangka Jo. Yang penting mah pede dulu lah. Kita nih kita kurang pede apa lagi? Gila. Kita pede banget gila. Pede kita kelewatan. Mungkin sampai ini kali ya, bikin malu sendiri kali. Oke. Lanjut ya. Nah, kan kita tadi udah denger namanya cerita dan tips and trik dari tentang dunia entertainment nih dari masing-masing narasumber kita hari ini kan. Pasti untuk kalian kan pasti masih penasaran terkait narasumber kita hari ini nih. Artinya ada kesempatan kita masuk dalam sesi Q&A. Jadi kalian bisa langsung nanya aja di kolom komentar. Kalau langsung open mic boleh. Sebutin nama, kelas, asal sekolah, mau nanya ke siapa, sama pertanyaannya dong yang pastinya. Nah, ini juga kesempatan bagus banget nih buat kalian nih. Misal dari kita kan udah nanya panjang lebar nih ya. Wah, kita tanya nih. Mungkin dari sebanyak pertanyaan kita itu nggak ada pertanyaan yang kalian mau tanyain. Kalian bisa tuh, kayak tadi Jonathan bilang, langsung tanya aja. Langsung open mic atau tulis namanya, kelasnya. Yang mau ditanya narasumbernya siapa, asal sekolah dari mana. Oke, langsung aja yuk. Udah ada masuk belum nih? Ada tuh, Pan. Bacain, Pan. Ada nih. Dari Anggi, kelas 11 IPS. Apa tuh, Pan? Mau nanya buat Kak Maria. Pengalaman pertama kali manggung gimana sih, Kak? Wah, gimana tuh, Kak? Gimana? Pertanyaannya nih. Pengalaman pertama kali manggung Kakak gimana? Gimana dan di mana? Oh, oke. Di mana ya pertama kali? Udah lupa Kakak, udah kenakan manggung. Udah lama pasti itu. Wes tua. Kalau kita kan pertama kali MC kan gimana lagi yuk? Tarsi aja. Gimana lagi bukan di tarsi lah. Di gereja. Terus kalau profesionalnya mulai profesional pertama kali di mana ya? Aduh lupa deh, perasaannya aja gimana ya? Perasaannya dah, kesan-kesan boleh lah. Pertama kali lah manggung. Masih deg-degan lah ya. Deg-degan. Sampai sekarang kali kalau deg-degan kayak mungkin ya. Iya lah, nervous lah pasti ya. Terus juga harus ngapain ngadepin, apalagi aku waktu itu 15 tahun kan. Waktu mulai masih muda banget. Di TV gitu, terus harus nyanyi off air dan berhadapan dengan orang yang banyak banget kan. Itu sih bingung kayak aduh harus ngapain nih ya sama audiens gitu ya, harus ngomong apa ya, harus nyanyi apa ya, tapi ya belajar dari pengalaman sih. Itu ada lagi dulunya emang sering ikut audisi lagi nyanyi. Iya. 15 tahun masih muda banget ya Kak ya. Oh itu ada yang nanya tuh gimana Kak supaya caranya nggak grogi. Iya nih dari Devina Martino. Kakak, saya mau nanya Kak Maria, saya selalu grogi, gimana cara supaya nggak grogi kalau lagi nyanyi, Kak? Ya. Oh, mungkin bakatnya nyanyi ya? Iya, bakatnya nyanyi. Devi jangan sedih, sampai sekarang pun Kak Maria kalau mau nyanyi itu masih tetap grogi juga gitu kan. Nah, tapi kamu bisa kayak apa namanya sebelum naik panggung gitu kayak tarik nafas, buang nafas gitu kan. Terus ya kamu ini aja kan kalau kamu udah siapin lagu kamu percaya diri aja deh
kayak mana ya, rumusnya sih susah sih Dek, tapi yang pastinya kalau kamu banyak pengalaman, banyak naik di panggung, lama-lama nanti kamu akan terbiasa kok. Berani aja menghadapi audiens, tatap mata mereka, berani untuk ajak mereka ngobrol. Tapi itu tadi, perhatikan audiens kamu siapa, anak-anak, orang dewasa atau orang tua gitu. Dan gitu sih. Yang penting percaya diri lah, itu aja lah. Pertama, kamu cuma percaya diri aja dulu gitu kan, mindset sih, mindset. Pede. Pedenya Itu ada yang penting mah pede. Pasti bisa. Banyak-banyak dapatkan panggung gitu. Kayak misalnya apapun itu, misalnya di sekolah acara apa, berani untuk tampil, berani untuk ngomong di depan kelas, berani untuk bertanya. Itu dasar-dasar simple yang bikin melatih percaya diri kamu sih, hal-hal yang kayak gitu. Di gereja berani untuk ikut organisasi, itu juga penting, itu juga bisa loh untuk mendapatkan percaya diri gitu. Rumusnya nggak ada, tapi pengalaman kamu yang membuat kamu jadi terlatih untuk nggak grogi. Di gereja ikut komunitas apa, ikut di paduan suara kah, ikut di kegiatan remaja apakah gitu. Pokoknya semua diikutin yang bikin kamu jadi berani. Karena apa? Kamu akan sering berhadapan dengan orang banyak, kamu akan sering berkomunikasi dengan orang banyak. Itu nanti yang akan bisa melatih mental kamu. Gitu, Devi. Wow. Oke, sama nih ada satu lagi nih Kak. Dari Chelsea, dari anak 10 IPA. Kakak dulunya emang sering ikut audisi atau lagi nyanyi tiba-tiba dilihatin terus dipanggil gitu Kak. Kayak misalnya mungkin itu perjalanan kakak pertama kali lah. Oke. Kalau nyanyi itu memang ikut audisi. Jadi kalau di Medan itu dulu sering ada lomba-lomba festival karaoke gitu. Nah memang karena aku kan suka nyanyi, jadi aku berani gitu. Nah kalian kan kalau kalian suka sesuatu pasti kalian berani gitu. Nah jadi aku suka nyanyi, aku berani, aku daftarin diri sendiri. Bahkan kalau ada keyboard-keyboardan gitu di 17-an Agustus kalau di Medan, itu aku berani tulis nama sendiri, Maria, terus aku kasih ke pemusiknya. Bang nanti bacain ya, aku mau nyanyi soalnya. Bang Jonathan. Ya, jadi kalian harus berani. Kalau kalian suka sesuatu, kalian harus berani, jangan takut, tunjukkan apapun yang kalian punya, apapun yang kalian ini. Misalnya siapa yang suka masak, terus berani aja, Bu, rasain dong Bu, enak nggak Bu? Ya kayak gitu-gitu lah. Pokoknya intinya harus berani aja, jangan takut salah. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang telah meluangkan waktunya untuk sharing untuk kali ini. Untuk Kak Elvi, Kak Maria, Kak Daud, terima kasih Kak sharingnya hari ini. Nah, bener banget. Saya pribadi sendiri juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang sudah hadir di sini. Mungkin masih lagi sibuk-sibuknya lah dalam pekerjaannya, tapi masih sampai selesai. Dan untuk teman-teman para tarsisian semua yang udah ngikutin sesi ngobrol ini dari awal sampai akhir, pastinya kan pasti berguna banget ya Jo ya. Pastilah. Apalagi kalau ikutin dari sesi 1. Dari sesi pertama tuh, fotografi, sekarang seni entertainment. Pasti ilmunya bertambah lagi Jo ya. Pasti sih. Buat yang mau melangkah lebih ini lagi. Betul. Nah, tapi Jo. Apa nih Fen? Ada tapinya apa lagi nih? Ada tapi nih. Sembahan kali ya. Mungkin. Kan dari yang kita lihat aja nih, dari ketiga narasumber kita ini kan salah satunya ada seorang penyanyi terkenal. Udah jangan ditanya lah. Bisa kali kita cek sound dulu suaranya. Iya Kak. Anggap aja lagi ini gitu Kak. Lagi rekaman. Lagi rekaman nih Kak Maria Kalista nih. Gak ada musiknya. Musik gimana? Apa kita perlu main kentongan? Pakai beras kali ya, pakai botol isi beras. Nggak ada musiknya, gimana dong? Nyanyi aja nggak apa-apa. Aduh, nyanyi apa ya? Nyanyi apa? Bebas deh Kak, bebas Kak. Bebas dah Kak. Kakak yang atur deh Kak. Iya, apa ya sekarang ya? Itu Pak Petrus ada requestnya lagu One Moment in Time itu. Pak Petrus apa Pak? Aduh. One Moment in Time. Ya, mungkin ada request lagu. Yang mana tuh? Bingung nih lagu apa beneran deh. Lagu apa ya? Sedikit aja Kak, refrennya aja, refrennya. Refnya aja boleh. Ref One Moment in Time kalau kata Chelsea Kak. Oh, One Moment in Time.
Oke. Anak muda yang jiwanya tua lah. Sembarangan penting. Tak buka liriknya yo. Oke. Yo. Langsung aja mainkan dah. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are hard with away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then in that one moment of time, I will feel eternity. Buat Koko Cici semuanya yang ada hajatan boleh Keren banget Ira. Suaranya Padahal halus gitu, sopan. Padahal gitu, nggak pakai apa-apa itu aja udah bagus aja ya. Aku mau dengar komen Pak Petrus. Gimana Pak Petrus? Coba gimana Pak Petrus? Komennya dong. Mungkin suaranya mirip sama suara saya, Pak. Gak usah lah, Pen lah. Gak usah dibandingin lagi. Kok gitu sih, Jo? Luar biasa kata Pak. Katanya luar biasa. Keren banget pastinya. Keren lah, pasti keren lah. Pokoknya, mungkin waktu kita udah mepet nih, Jo. Oke lah. Kita sebelum tutup acara ini, kita dengan doa nih. Silakan Pak Barno untuk memberikan apresiasi nih, Pak. Silakan. Biasa, Pak. Oi, langsung ya, Pak. Terima kasih Jonathan, Alvan. Dimulai dari pilihan, dimulai dari memilih sesuatu, kemudian yakini bahwa itu akan menjadi pilihan kita yang terbaik dengan totalitas. Dan yang penting juga ambil risikonya. Semuanya akan menjanjikan. Itu yang saya tangkap dari semua tadi. Jadi kita pilih, ambil risikonya, dan pasti menjanjikan kalau itu kita yakini. Tentu dengan kekuatan Tuhan yang mendampingi kita. Terima kasih semua kakak-kakak alumni, semua pihak yang telah mengadakan kegiatan hari ini. Saya pikir tidak hanya menginspirasi buat adik-adik kelas. Secara pribadi, ini menginspirasi buat saya sebagai guru, semoga juga buat teman-teman Bapak Ibu guru. Ambil pilihan, yakini menjadi guru yang terbaik buat kita. Dan kalau kita yakini, kita menjadi guru yang terbaik, pasti akan mendapatkan berkah yang banyak. Sudah dibuktikan. Berkah guru adalah alumni yang sukses di bidangnya masing-masing. Terima kasih kepada Elvi Cahyadi yang telah mendampingi kita dalam acara hari ini. Thank you Pak Barno. Ya, kemudian Kakak Daud Tobing, terima kasih. Sama-sama Pak Kepala Sekolah, terima kasih banyak. Maria Kalista, terima kasih. Luar biasa. Ini berkat ikatan alumni yang telah berdedikasi untuk mendampingi adik-adik kelas, mendampingi sekolah dalam memberikan pembelajaran. Jonathan, keren. Ya, ada lucu ya. Mana Alvan juga. Ada itu. Wah, sip, keren. Kamu harus banyak belajar dan kesempatan belajar dari Tarsisius 1. Terima kasih kepada semua pihak, kakak alumni, kepada teman-teman dari Damai, kepada semuanya yang telah bersama-sama belajar. Tetap sehat, salam sukses buat kalian semua, buat kakak-kakak dan buat adik-adik yang masih di Tarsisius 1. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.
Terima kasih. Nah, Terima kasih Pak Barno. Mumpung kita kan lagi acara sesi ngobrol yang ketiga. Apa tuh, Fen? Pada acara sesi ngobrol sebelumnya yang episode kedua, kan kita ada bahas tentang fotografi. Iya, betul, Fen. Dan ngadain lomba yang namanya foto challenge. Kali ini mau sebutin nih. Iya, siap aja tuh, Fen. 3 pemenangnya. Langsung aja kali aja. Oke, langsung aja, Fen. Yang pertama ada Cyril dari kelas 10 IPA. Yang kedua ada Yonatan dari kelas 10 IPS 1. Iya. Dan yang terakhir nih ada si cantik Deva Sandria dari kelas 10 IPA. Widih. Iya, Fen, bisa aja, Fen. Ngomongnya si cantik ya, ada maksudnya nih. Dan masing-masing dari kalian yang menang tadi itu bakal dikasih voucher OVO sebesar Rp100.000. Ya. Untuk masing-masing pemenang akan dihubungi oleh panitia untuk penukaran voucher. Betul. Kalau mau saya hubungi sendiri bisa. Nggak usah lah, Fen lah. Langsung aja IG ada kan? Selamat untuk 3 pemenang tadi tuh. Selamat. Masuk, Fen, masuk. Masuk ya, Kak ya? Masuk. Ya. Nah, teman-teman. Kita udah harus akhiri nih acara ngobrol kita kali betul, ini. Fen. Tapi sebelum kita akhiri, seperti awal, alangkah lebih baiknya kan kita kan berdoa dulu. Betul. Bisa kita tolong ke Maria Catherine untuk mimpin kita dalam doa. Oke. Bapak Ibu Guru, kakak-kakak alumni, dan teman-teman terkasih, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang ya Bapak, kami bersyukur karena pada hari ini kami dapat berkumpul bersama walaupun secara virtual. Terima kasih.